Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu kedua masa Paskah. Minggu kedua masa Paskah ini gereja jadikan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Atau ada juga yang menyebut hari Minggu Santo Thomas atau Pekan Santo Thomas. Ada sebuah ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Dives in Misericordia yang diterbitkan pada tahun 1981. Artinya kira-kira kaya dalam kemurahan hati. Inti dari ensiklik ini adalah Allah sebagai Bapa sungguh-sungguh Maha Rahim. Allah sebagai Bapa juga sungguh-sungguh Maha Cinta atau Maha Kasih. Bukti tertinggi kemaharahiman Allah adalah ketika Allah merelakan dirinya terluka, dianiaya, sengsara, dan wafat. Ketika Allah membiarkan lambungnya ditombak oleh pedang kejahatan dan dosa manusia. Pastor Dom Davis pernah menulis seperti ini, pernah mengatakan seperti ini dalam sebuah retret. Dari mana cahaya Yesus berasal? Yaitu dari luka-lukanya. Ini adalah misteri kerahiman, misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Cahaya datang dari luka-luka Yesus. Cahaya itu datang dari atas salib. Lambung Yesus yang terobek dan dibuka oleh tombak adalah pintu masuk bagi manusia berdosa yang bertobat menuju keselamatan. Allah tetap memberi ruang kepada manusia berdosa asal ia mau bertobat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, seberapa besar pun dosa manusia, kerahiman Allah jauh lebih besar daripada dosa itu. Rahmat Allah mengalahkan dosa manusia. Mengapa kerahiman Allah ini dibutuhkan? Kerahiman dan belas kasihan Allah mutlak dibutuhkan agar manusia dapat dipandang layak untuk menerima anugerah keselamatan. Karena dosa membuat nurani manusia menjadi lumpuh. Paus Yohanes Paulus II menulis seperti ini. Dunia ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya kematian menggerogoti kehidupan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Ketika dosa mencengkeram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan demi penderitaan. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari keganasan kuasa dosa yang merasuk di hati orang-orang. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia agar berorientasi pada upaya penegakan perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, devosi kerahiman ilahi mengajak semua umat beriman untuk menghayati kerahiman itu dengan cara: pertama, berdoa dan bertobat terus-menerus memohon belas kasihan Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita dan memohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasihannya atas kita dan atas dunia. Yang kedua,
berbelas kasih kepada sesama. Tuhan menghendaki agar kita memperluas kasih dan pengampunan kepada sesama, seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadikanlah rumah Anda, lingkungan Anda, tempat kerja Anda menjadi tempat pengampunan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan. Rahmat belas kasihan Tuhan sangat bergantung pada besarnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin besar kepercayaan Anda kepada Yesus, semakin melimpah pula berkat yang Anda terima. Hari ini juga kita sebut dengan Minggu Santo Thomas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kematangan iman Kristen diwakili oleh Santo Thomas yang percaya bahwa Yesus adalah Kyrios atau Tuhan dan Theos atau Allah. Semoga pengakuan Thomas pada Yesus sebagai Tuhan dan Allah menjadi juga pengakuan iman kekristenan, menjadi pengakuan kita semua. Karena hanya dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kita mendapatkan kerahimannya. Karena hanya Yesus yang memiliki kerahiman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.